Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan, minta pimpinan roh-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersandar pada roh-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, pelayanan kami. Engkau yang memampukan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami akan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap,
mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacaukan kota kita, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah seluruh pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan, celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan mendengar, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu tanpa diadili, "Mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam setiap pelayanan selalu ada yang namanya resiko. Selalu ada yang namanya konsekuensi. Seorang yang melayani Tuhan harus siap pikul salib. Ini yang kita baca di ayat firman Tuhan hari ini. Perbuatan Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan berdampak pada kemarahan pemilik hamba perempuan itu, karena mereka kehilangan penghasilan. Paulus dan Silas pun ditangkap dan diseret di hadapan penguasa setempat.
dengan tuduhan bahwa keduanya mengacaukan kehidupan penduduk kota Filipi. Lalu mereka dilempar ke penjara setelah disesah atau disiksa terlebih dahulu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan hamba-hambanya yang setia. Ia membebaskan Paulus dan Silas melalui gempa bumi. Saat mereka berdoa dan memuji Tuhan, fenomena alam terjadi. Gempa yang hebat membuat semua pintu penjara terbuka, bahkan belenggu-belenggu pun lepas. Kisah ini berakhir happy ending. Kepala penjara yang tadinya hendak bunuh diri karena merasa gagal menjaga Paulus dan Silas, kemudian justru bertobat dan dibaptis, bahkan seluruh keluarganya menjadi percaya. Dan para pejabat dan pembesar kota setelah mengetahui bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi, mereka datang minta maaf dan melepaskan mereka. Melalui pembacaan firman hari ini kita memperoleh beberapa pengajaran. Bahwa yang pertama, setiap pelayanan memang ada resiko dan konsekuensi yang harus siap ditanggung, yaitu pikul salib. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan menolong dan melepaskan kita. Kuasanya memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Tiada kuasa di bumi ini, baik kuasa gelap berupa serangan roh jahat maupun kuasa manusia berupa pemerintahan dunia yang antikris atau keangkuhan hidup para pemimpin, mampu mengalahkan kuasa Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan sediakan bagi yang percaya. Oleh sebab itu, mari kita percaya penyertaan Tuhan yang nyata dan mengandalkan Dia. Tunaikan tugas pelayanan kita dengan setia. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang nyata melalui pelayanan para rasul meneguhkan kami dalam pelayanan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada tantangan, ada pergumulan, ada konsekuensi yang harus kami tanggung. Ya, tetapi Tuhan akan menolong kami. Allah Roh Kudus akan memampukan kami. Dan kuasa-Mu akan dinyatakan melalui hamba-hamba-Mu yang setia mengemban tugas pelayanan pemberitaan Injil, mengemban tugas dan pelayanan menggembalakan jemaat Tuhan. Engkau mampu dan Engkau menolong Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi proses daripada pendewasaan TPI, GIA, GLS, untuk kami dapat mandiri melayani dan berkembang berlipat ganda bagi Kristus, membawa jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu yang telah Engkau tuntun, pimpin, menanggapi panggilan untuk melayani di Sunter ini Tuhan, di GLS Sunter ini Tuhan, bersama dengan Penatua Yusa dan juga para pengurus. Beri kami hikmat, pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu, memampukan mempersiapkan semuanya sehingga apa yang telah menjadi ketetapan-Mu Tuhan dinyatakan. Kami berjalan seturut kehendak-Mu, jemaat terlayani dengan baik, bahkan berkembang gereja ini menjangkau banyak jiwa, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk segala proses yang sedang kami jajaki, segala proses yang sedang kami usahakan, segala proses yang sedang kami gumulkan bersama. Kami yakin percaya akan panggilan kami, akan pimpinan Tuhan,
akan penyertaan Tuhan. Belenggu-belenggu Engkau akan patahkan, Engkau akan bebaskan untuk kami berkembang dan memenangkan jiwa-jiwa. Seperti Paulus dan Silas justru memenangkan kepala penjara dan keluarganya, akan banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan TPI GLS ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setelah proses pendewasaan yang sedang dalam proses ini. Tuhan tolong bukakan jalan. Demikian kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban Tuhan beri kekuatan. Kami berdoa untuk awal-awal daripada ibadah tatap muka ini. Kami rindu supaya ibadah ini terus berkembang. Kami bersyukur 2 kali ibadah berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa baru telah datang bersama untuk dikembalakan, untuk bertumbuh dalam iman bersama. Juga tim musik yang sedang dirintis bersama. Youth Team Tuhan Kau tolong berkembang untuk gereja ini mandiri juga dalam pujian penyembahan. Engkau melawat setiap pelayan-pelayan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Segala talenta dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian kami menyerahkan pertumbuhan iman daripada jemaat Tuhan, pertumbuhan daripada gereja-Mu secara kualitas dan kuantitas, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, demikian doa-doa kami. Kami menyerahkan juga sepanjang hari ini kehidupan dari umat Tuhan. Apa yang diusahakan Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jagai. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.